4, 3, 2, 1. Action. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Belum rapi nih. Rapi ini loh. Baru pakai peci, biasa nggak pakai. Oke, ketemu lagi dengan saya Zulfa. Saya Kak James. Ketemu lagi di Scouting Skill Channel. Pramuka banget. Terus kenapa? Slogan kita. Oh iya. Scouting Skill Pramuka. Pramuka banget. Apa pramuka banget atau pramuka aja? Pramuka gape. Gape. Kawawan gape. Oke, lama kita tidak berjuang, lama kita tidak jalan-jalan. Nah, hari ini Udah halo nih, pengen camping. ya kita akan berkemah. Sebagai seorang pramuka pasti tentunya berkemah dong. Oh, itu udah jadi sebuah Ya, kita harus berkegiatan di luar. Tentunya Kak Jamal ya. hal sangat diinginkan dan diharapkan seorang pramuka. Hari ini kita akan berbagi sharing-sharing ilmunya. Semoga bermanfaat. Ya, kita sama-sama belajar. Kalau nanti bisa dipakai ilmunya silahkan. Alhamdulillah. Iya. Kalau enggak ya masa yang nggak dipakai. Nah, ini adalah ilmu packing ala Scouting Skill. Banyak banget nih, Kak. Nah, kalau di YouTube tuh banyak ya tutorial packing, tapi kan rata-rata buat para pendaki. Nah, kalau kita tutorialnya ala pramuka. Edisi pramuka. Apa yang membedakan pramuka sama pendaki? Mau tahu? Ada beberapa yang membedakan. Karena yang pertama, kalau namanya pendaki pasti nggak bawa seragam. Nah, kita harus pakai seragam ini, coklat. Itu wajib, kudu ya. Nah, ada beberapa perbedaan perlengkapan saat mendaki gunung atau berkemah. Apa bedanya mendaki gunung sama berkemah? Mendaki menanjak, Kak. Berkemah diem. Ya. Jadi kalau mendaki itu biasanya kita Moving. naik gunung atau moving camp atau berpindah tempat. Jadi nggak menetap. Kalau berkemah, kalau pramuka biasanya tuh 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai 5 hari. Kayak Jambore itu bisa 1 minggu kita menetap di satu tempat. Nah, biasanya berkemah di gunung. Kalau berkemah di gunung, kalau pramuka biasanya berkemah juga lebih dari 2 hari di satu tempat. Tapi kalau mendaki gunung biasanya berpindah-pindah tempat. Karena hari ini di pos 1, besok bisa langsung sampai puncak. Atau besoknya udah pulang lagi karena nggak kuat. Tektok. Ya, kan duitnya kurang. Nah, jadi kita akan mulai dengan packing untuk berkemah ya. Berkemah ala pramuka. Bisa juga sih untuk naik gunung atau mendaki. Nah, sebelum masuk ke packing, Kak Jamal, Ya, Kak. kita punya tips-tips yang sudah kita tulis di buku. Ada ya di ini ya. Buku Scouting Skill. Sini ada nih. Nah, buku Scouting Skill-nya ada yang pertama, ada yang kedua. Edisi pertama itu ya. Nah, yang kedua, Kak. Ini edisi yang kedua nih. Nah, Lebih ada yang berwarna. pertama, ada yang kedua. Ada yang pertama, ada yang kedua. Ini lebih tebal ya, Kak? Ini yang kedua nih, ya kan? Oh ya. Ya. Jadi yang pertama dan kedua, tapi ada packingnya semua di sini. Nah, kita akan membagikan tips-tips sesuai dengan buku Scouting Skill. Yang pertama, untuk packing adalah seni untuk menyusun perlengkapan atau barang-barang ke dalam satu tas. Nah, packing macam-macam. Ada packing ransel, ada packing daypack yang kecil tasnya, ada packing koper, ya kan? Koper. Nah, itu juga masing-masing cara-caranya beda-beda. Tapi kalau Nah, hari ini pakai koper. ada, enggak? Pernah kita ada Apa nih ya? pernah diseret-seret. Oh iya. ada juga. Jangan ya, itu kalau misalkan kita mau camping pakai koper, itu akan nyusahin. menyusahkan karena kita nggak tahu jalurnya apakah bisa dilalui oleh roda koper atau tidak. Jadi disarankan kita harus memilih tas yang tepat. Ya. Di buku ini udah ada tulisannya semua. Pilihlah tas ransel yang sesuai. Yang tepat itu artinya sesuai dengan porsi badan. Kalau badannya besar seperti kakak atau Kak Jamal, bolehlah pakai yang besar ya. Nah, pilihlah ransel yang besar. Itu ada tulisannya biasanya dalam ransel itu. Ada tulisannya berapa liter atau berapa kapasitas rangselnya. Kalau badannya kecil jangan pakai tas yang besar. Gedean Ya.
Ranselnya pakai Ya, sama orang ya. ya. Jadi kita pilih ransel yang cocok dulu. Nah, seperti apa ransel yang cocok? Misalkan seperti ini. Kita punya tas kecil nih, daypack seperti ini. Ini mereknya Consina ya. Ini sama Udah berapa generasi nih? sama yang punya tuan tasnya kayaknya. Iya, berapa generasi itu anak saya? Nah, ini bisa dipakai untuk anak-anak ya. Ini kira-kira 20 25 30 lah. 25 liter lah. Ini biasanya ada tulisannya di sini, tapi tulisannya kayaknya udah hilang. Ya. 25. Nah, sekitar 20 atau 25 liter. Ini biasanya lebih ke backpack ya atau daypack, tas punggung atau tas satu hari. Seperti ini ya, tas backpack. Nah, kalau untuk tas ransel atau carriel, nah ini seperti ini. Ini ada tas Eiger. Tas Eiger ini 75 70 plus 5 tulisannya. Berarti ini 75 liter. 75. Ya. Ini carrielnya besar ya, ini cocoknya untuk saya nih, untuk orang dewasa. Kalau anak-anak biasanya SD atau SMP atau SD kelas 6 atau SMP kelas 1 2 3 atau kelas berapa tuh? 7 8 9. Itu biasanya pakai carriel ukurannya sih maksimal 60 ya. Iya, 50 60 lah sedang itu. Dari 35 40 sampai 60. Itu udah cocok. Nah, itu tips untuk memilih carriel bagaimana yang bagus. Nah, yang penting jangan beli di pasar, belinya di toko-toko outdoor ya. Iya. Nah, jangan beli di pasar malam apa di pasar-pasar yang tidak recommended. Kenapa tuh Kak? Takutnya Nah, karena kalau carrielnya kita pilih yang tidak baik, nah, kenapa? Nanti takutnya putus di tengah jalan sehingga akan merepotkan. ya. Jadi kalau udah putus akhirnya merepotkan dalam perjalanan, sedangkan pendakian masih jauh atau menuju arena perkemahan camping masih jauh, carrielnya putus, yang ada kita bawanya seperti ini. Dibopong. Ya. Nah, ini akan merepotkan apalagi kalau kita mendaki gunung yang medannya cukup curam atau kanan kiri jurang. Itu berbahaya. Jadi diusahakan memilih tas ransel yang sesuai dan tentunya bagus dan juga nyaman dipakainya Kak. Ya, dan dicoba. Kalau beli carriel dicoba ya, dicoba. Jangan asal beli aja. Nah, kalau untuk nanti tutorialnya untuk memilih carriel yang baik dan merek apa yang bagus nanti ada di sesi berikutnya. Hari ini kita lebih ke packing. Oke, lanjut. Masalah packing kita kembali ke bukan ke laptop ya, tapi ke buku scouting skill. Yang kedua, untuk mempersiapkan sebuah perkemahan atau packing, nah berat ideal dari tas carriel itu maksimal 1/3 berat badan. 1/3 itu maksimal ya. Jadi jangan sampai juga sih 1/3, kalau bisa lebih kurang. Misalkan saya 75 nih. Jangan 75. Saya 75 beratnya. 75 1/3 berarti maksimal 25 kilo ya. 25 kilo. Tapi jangan juga sampai, kalau bisa itu maksimal banget. Iya. Ya kalau 20 bisa lah berarti ya. 20 kilo atau cuman 18 kilo Iya. atau ya 1/4 jatuhnya ya. 1/4. Iya. Karena kalau udah 1/3 banget itu udah maksimal banget ya. Jadi terlalu berat juga nanti berbahaya. Cedera Cedera di punggung atau cedera di pinggang. ini, atau bukan masalah cedera sih, berat di bawahnya ya. Kita berjalan 5 langkah lemes. Iya, jadi usahakan jangan terlalu berat. Ya, seperti itu. Maksimal 1/3 dari berat badan Itu kita. maksimal. Lalu posisikan tas pada posisi yang benar. Cara menggunakannya juga yang benar. Pasang semua tali-tali, strap-strapnya supaya lebih enak dan nyaman digunakan. Bagaimana cara menggunakan carriel yang benar atau tas ransel yang benar? Nanti ada video. Nanti ada. Sabar ya, tunggu. Ya. Lalu letakkan barang-barang sesuai dengan kegunaannya dan kapan dikeluarkannya. Seperti yang mudah diambil itu harus yang mudah diambil itu seperti misalkan kayak obat-obatan. Berarti yang urgent tuh ya. Yang urgent harus udah diambil. obat-obatan, terus botol air minum, snack-snack, jas hujan itu jangan gitu ya. jangan diletakkan di bagian paling dalam yang paling susah diambil. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu sesuaikan posisinya. Itu untuk tips packing ya. Lalu gunakan plastik transparan untuk mengemas semua ini. Kenapa tuh Kak? Nah, Kenapa Kak? biasanya kan
kita untuk melindungi misalkan kita bawa ini apa? Baju. Maksud saya ini pastinya nih Indomaret nih. Ini bagus sih kayak Ya, gitu. plastik Indomaret. Nah, kita pakai ini untuk mengamankan misalkan kita bawa perlengkapan makan, kita masukkan ini plastik. Nggak kelihatan. Ya, begitu kita tutup, kita masukkan keril. Kalau semuanya seperti ini kan bingung. Ah. Itu dalamnya Nggak apa? kelihatan isinya. Nah, alhasil begitu kita nyari, kita harus bongkar semua. Bongkar, buka dulu. Oh, ini isinya ini. Oh, isinya celana dalam. Oh, ini isinya ini. Jadi tidak mudah untuk mengambil. Nah, alangkah indahnya kita menggunakan plastik seperti ini. Oh, gitu transparan ya, Kak. Nah, ini adalah plastik transparan. Jadi kelihatan Ya, isinya ya, Kak. Isinya ada mie apa ini? Mie instan, ada kopi. makanan. Ya. Kan kita taruh di dalam carrier, begitu kita buka tas ransel kita, Oh, kita kelihatan langsung langsung. lihat oh ini isinya ini. Jadi Natura ya, natura. memudahkan Untuk barang yang ketika kita ambil. pengambilan. Jadi kita tidak, selain kita dalam kondisi buru-buru, oh kita harus cari. Atau gelap Iya, misalnya. atau kita harus mencari apa jas hujan. Begitu nyari, karena kita pakai plastiknya, Sama. plastiknya Yang nggak tertutup tembus. seperti ini, Iya. ya. Nah, jadi bingung kan isinya apa kayak ini. Ini isinya apa? Nggak tahu kan? Harus dibuka dulu. Nah, kalau pakai plastik transparan seperti ini, nah kita Langsung kelihatan. lebih mudah dan lebih cepat untuk mengambil. Ya. Nah, untuk pemilihan plastiknya, boleh teman-teman, adik-adik atau kakak-kakak pakai plastik yang model zip. Nah, ini lebih- ziplock ini seperti ini. Ini kayak plastik obat ya. Iya. Plastik apa? Tapi ada juga yang ukuran besar seperti ini. Ada yang besar juga. Ini bisa di zip lagi. Nah, ini lebih mempermudah. Tapi ini harganya lebih mahal ya. Atau kakak-kakak atau adik-adik boleh pakai plastik biasa. Seperti ini, plastik transparan atau biasanya plastik untuk baju, packing baju. Atau packing apa aja nih? Produk dagangan. Nah, ini plastiknya seperti ini. Ini tidak ada zipnya ya. Ini lebih murah. Ini kemarin saya beli cuma 10.000 dapatnya banyak. Ya. Kalau pakai ini boleh dibuat pakai karet gelang kali ya, Kak? Ya, bisa diikat pakai karet gelang. Ya, seperti itu. Atau diikat aja di kuil-kuil juga bisa seperti ini. Ya. Oke, itu adalah pemilihan plastik. Ya, jadi semua barang kalau bisa yang ada di sini kita packing dulu ke dalam plastik, baru kita masukkan ke dalam carrier. Oke, dilanjut. Masuk lagi ke buku tips-tips untuk packing ya. Packing. Tadi tuh baru 4 apa 5 tadi? 4 ya. Pak, lalu Berikutnya. yang berikutnya. Nah, sarankan selain kita menggunakan satu tas carrier atau tas ransel, kita juga menggunakan tas kecil. Nah, ini sangat kami sarankan untuk kegiatan apapun ya. Biasanya yang suka traveling, jadi packingannya 2. Satu pakai tas kecil seperti ini. Yang digendong atau digendol ya. Ya. Atau boleh model tas seperti ini atau waist bag atau tas pinggang. Ya, Tas pinggang juga boleh. Karena kita modelnya udah punya tas pinggang nih gede-gede, jadi kita tidak menganut aliran tas pinggang karena perutnya udah kayak tas pinggang. Iya. Nah, jadi kita ganti menggunakan tas Selempang seperti ya. ini, selempang. Selempang. Nah, tas selempang ini adalah hukumnya wajib. Nah, ini pengalaman dari Pengalaman saya ya, Kak? pribadi nih. Oh, Kak. yang dulu hilang. Iya. Jadi tas ini kapanpun dimanapun selama kita traveling atau selama kita Kemah. jangan dilepas, termasuk tidur. Kalau saya seperti itu. Tidur dimanapun. Tetap nyangkut ya. Ya, selalu begini aja. Jadi kalau mau tidur ya tidur aja sambil di pangku. Kenapa, Kak? Apakah isinya Nah, karena di sini adalah semua isinya yang penting-penting kita Letakkan. simpan di sini. Baik perjalanan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Karena kebanyakan kita juga sering jalan kan ke luar negeri, sedangkan carrier kita dimasukin kargo misalkan Ya. ke pesawat di bawah gitu kan, atau di mana di bagasi gitu kan. Nah, ini ikut kita ke cabin di pesawat, atau kalau naik mobil juga sama kan, tas carrier taruh di belakang kan, atau Ya. naik bis taruh di bagasi bawah. Nah, ini tetap ikut kita kemanapun kita berada, masuk ke atas. atau Isinya, cabin Kak, bis. isinya. Nah, kenapa ini harus selalu melekat di badan? Karena kalau saya pribadi, kita menganut sistem ini adalah harta kita atau nyawa kita. Jadi perlu dilindungi. Ya. Karena isinya semuanya ada di sini. Yang pertama, nah, Kita bongkar nih. kita unboxing ya. Nah, yang pertama kita dompet. Tebal banget tuh, Kak. Wih, dompetnya tebal. Kartu nama semua itu. Isinya kartu nama macam-macam nih, kartu. Pokoknya ID kita siapin ya. Di sini ada
ID misalkan KTP. Nah, ini ada KTP. KTP jadul nih. Lalu ada kartu pengenal lain, ya. ID. Lalu ada apa lagi ya? Data-data diri. Duit. Kartu BPJS. Ya, BPJS kalau nanti kita kenapa-napa di Indonesia, misalkan lagi pendakian terus ada kejadian apa? Langsung. Ada kartu BPJS-nya, aman lah pokoknya. Terus foto, kita siapin foto diri, kartu ATM ya. ATM. Berguna tuh ATM di gunung nggak? Enggak sih. Jadi kalau di gunung kita nggak berguna, tapi kalau kita udah turun, nah kita bisa belanja kan. Beli oleh-oleh ya. Siapan. Kartu pengenal dari misalkan KTA ya. KTA kita Gerakan Pramuka. Jakarta Utara ini. Jakarta Utara, KTA, ada KTA lagi nih. Ini mana? Tangerang Selatan. Ya, terus punya SIM ya. Surat izin menginap. Ntar ada yang nilang, hati-hati. Ya, jadi kalau kita perjalanan semua dalam satu dompet, kalau bisa ada. Tapi biasanya Kok ada duitnya, Kak? duitnya nggak ada ini dompet. Jadi kalau dompet saya bukan untuk naruh duit. Oh gitu. Naruh kartu. Naruh kartu. Kenapa? Karena saya punya pengalaman, jangan satukan hartamu dalam satu tempat. Oh, dipisah-pisah ya, Kak ya? Ya, jadi saya lebih suka dipisah-pisah. Jadi satu misalkan di dompet ada uang 50.000, di celana misalkan di belakang ada berapa lagi. Misalkan di sini simpan 10.000, ada juga di bagian depan kita nyimpan uang seperti itu. Ya, jadi atau nanti di tas yang besar kita taruh uang juga cadangan. Jadi ketika terjadi apa-apa atau kita ya ini jangan antisipasi jangan sampai ya, karena kita tidak tahu tindak kejahatan atau apapun. Misalkan kita dibegal atau dipalak sehingga misalkan tas kita diambil, masih ada uang cadangan yang tersisa. Seperti itu pengalaman aja. Kalau trik, nah ada lagi ini obat ganteng. Kalau saya nggak perlu pakai obat ganteng, Kak. Nah ini nggak bisa. Nggak harus. Nah terus apa lagi? Nah ini ada kunci rumah. Lalu kartu-kartu lagi yang penting. Nah ini ada ATM. Ini ATM Bank Mandiri, ATM Bank BRI. Ini ada Bank, woi. Sombong banget ya. Ini ada kartu flash ya. Kartu tol ini penting sekarang, apalagi kita mau jalan-jalan semua udah pakai ginian rata-rata. Lalu ada NPWP ya kan, nah, pajak kita, bawa STNK ini penting. Ketika uang kita hilang, gadein. Ini bisa kita gadein untuk darurat, survival ya. Nah ini segala macam kartu, walaupun ini nggak berguna, tapi kita bisa gunakan setelah turun dari gunung, seperti itu. Lalu ataupun obat-obatan pribadi ya, Kak. Obat-obatan pribadi juga boleh di sini, misalkan darurat tuh. Yang punya penyakit asma atau punya penyakit kan? Apa kalau kedinginan bentol-bentol itu bisa pakai. Kayak kakak itu ya. Ini ada pulpen. Nah, pulpen ini tulis. selalu ada di sini. Gunanya untuk apa? Untuk mencatat setiap kejadian. Jadi misalkan kita suka nulis. Jadi kalau seorang pendaki itu biasanya kan harus menulis juga ya. Jadi tulis kejadian apa. Tapi sekarang sih udah pakai HP. Tapi kalau HP kan masalahnya adalah dengan baterai lobet. Jadi kita pakai tulisan. Siapkan juga uang koin. Uang koin ini berguna kalau kita mendaki gunung atau pergi ke tempat dengan menggunakan angkutan umum. Karena akan terjadi banyak pengamen atau ada oknum-oknum lah, preman-preman yang kadang-kadang suka meminta dengan maksa. Kalau kita sudah siapkan uang receh, kita tidak perlu bingung lagi, tinggal kasih aja 1.000, masalah selesai. Tapi kalau uang kita 100.000 kan jadi repot. Nggak mungkin dikasih kembalian juga, atau nggak mungkin kita ngasih terus minta kembalian. Nah itu perlu dipersiapkan uang receh. Kalau kalian pergi sendiri atau naik angkutan umum atau berjalan keliling Indonesia lah, seperti itu. Kalau ke luar negeri? Luar negeri nggak usah, Kak. Ini nggak laku ini ya. Bawa tem aja. Ya. Lanjut lagi, ada isinya apa lagi? Kita bawa misalkan jam. Nah, jam seperti ini. Ini bisa kita pakai ya. Atau kalau saya tipe orang yang tidak suka pakai jam. Tapi terserah sih masing-masing. Kalau bisa pilih jam yang bagusan ya, anti air. Ya, anti air itu maksudnya nggak boleh kena air. Takut sama air. Anti sama air. Ya, itu sebenarnya. Atau bahasa Inggrisnya water apa? Resistant. Resistan apa resistan? 10 bar. Ya, seperti itu. Lanjut lagi. Bawa perlengkapan mandi cepat. Nah, mandi cepat saya pakai ini. Minyak wangi. Pons. Ya, ini mandi cepat nih.
Jadi nggak perlu mandi, cuci muka aja kelar. Lalu ada pasta gigi. Sikat gigi. Sikat giginya enggak. Sikat giginya pakai ini aja jari. Lalu bawa apa lagi yang perlu? Macam-macam. Charger kak biasanya. Minyak wangi juga perlu. Charger HP. Minyak wangi saya mana? Ya, minyak wanginya nggak usah yang gede-gede, yang kecil aja seperti ini misalkan. 10.000 murah. Ini 10.000. Wanginya udah mantap. Nah, charger HP, charger segala macam, kamera kalau bisa taruh sini. Lalu ID juga sebelum dibawa. Misalkan kita keluar negeri, kita bawa paspor misalkan. Paspor siapin. Ya. Itu paspor gak? Paspor bener. Oh, saya belum paspor. Paspor. Nah, terus apalagi kita bawa? Kalau saya bawa buku tabungan, ya, BRI, Mandiri, Bank BI, Maybank. lalu ada STNK apa BPKB, ya. Kalau nggak punya duit kita gadein. Ini mah ketahuan ini. Kita gadein. Oke, itu adalah tas-tas kecil. Tas kecil yang isinya segala macam, tapi nggak usah perlu kayak saya lebay bawanya. Tapi ini selalu saya bawa. Tapi juga di ini kak, apa isinya jangan terlalu berat karena juga kan kecil ya. Ya, ini jangan terlalu berat, sesuaikan dengan kapasitas dan ukurannya. Oke, itu adalah tips pertama. Ada 5 tadi, 5 apa 6 ya? 6. Untuk permulaan packing. Kita lanjut ke barang bawaan. Nah, apa aja nih, banyak banget nih kak. Nah, barang bawaannya ini udah kita display. Semoga ini bisa mewakili perlengkapan yang biasa kita lakukan. Tadi mana buku saya ya? Adat merayap. Ini bukunya. Buku yang tadi mana ya? Oh ini dia. Oke, lanjut. Nah, di buku scouting skill kayak ini, Nah, ini ada pembagiannya. Barang-barangnya itu sudah kita bagi dalam beberapa bagian. Ya. Perlengkapan apa saja yang harus dibawa? Yang pertama adalah ada. Nah itu. Nah, ini dia. Sebelum kita berangkat, kita harus buat list seperti ini. Ya. List perlengkapan List perlengkapan seperti ini. Daftar perlengkapan, jumlah barang, saat berangkat, saat pulang, ya. Misalkan nomor 1, celana dalam. Berapa biji? Berapa banyak? Jumlah 5, berangkat 5, pulang 7. Mending kalau 2, 7. Punya siapa nih berarti ya? Biasanya nih kalau pramuka kan karena campingnya berregu. Iya. Nah, berregu itu berarti kan rame-rame, ada satu tenda itu bisa 8 orang atau 4 orang dibagi, atau bisa satu tenda full gitu sama pembinanya jadi 10. Nah, ini biasanya barang suka tertukar. Jadi nomor, daftar perlengkapan, jumlah, berangkat berapa, pulang berapa. Ada yang berangkatnya 10, pulangnya 5, ada yang berangkatnya 10, pulangnya 15. Nah, ini jangan sampai ditiru ya. Itu ada kata kak. Apa? Buang yang jelek, ambil yang bagus. Ya, jangan kak. Oh jangan. Tapi kalau celana dalam mau bagus apa juga nggak mau. Ya seperti itu. Jadi ini list yang harus kita buat untuk perlengkapan selama kita berkemah. Baik pramuka ataupun tidak. Jadi buat daftar ya. Ya, apapun kegiatannya biasakan kita buat list ya. Tapi kalau teman-teman udah bagus juga tetap harus buat list juga karena ini sebagai pengingat dan tertib administrasi. Ya karena sering kita udah siapin pas beli masukin masih lupa. Ada yang kurang karena nggak ada form checklistnya ya. Nanti form ini isinya daftar perlengkapan ambil dari sebelahnya dari scouting skill ini. Oke, yang pertama ini ada perlengkapan pribadi. Perlengkapan pribadi, lalu ada apa lagi ya? Perlengkapan regu. Mana sih? Perlengkapan regu, lalu ada natura, bahan pokok, makanan ringan, minuman dan bumbu-bumbu. Oke? Yang pertama, perlengkapan pribadi. Itu ada tas steril atau ransel. Tadi ya. Oke, tadi kita sudah bahas ini tas ranselnya sesuaikan dengan porsi tubuh dan kebutuhan. Mau berapa hari berkemahnya. Ya. Oke, kalau cuma 1 hari berpergian kita hanya pakai perlu depek aja. Tadi ya. Depek 1 hari tas seperti ini. Depek. Nah, kalau kita berkemah lebih dari 2 hari, 3 hari, pakai yang ini. Pakai yang lebih besar. Carrier. Oke, lanjut.
Lalu kita siapkan balaklava atau kupluk, Nih, Kak. nah, atau buff ya. Buff. Nah, seperti Ini ini. multi-bukti ya. Ya. Buff ini bisa dipakai untuk menutupi muka atau masker. Kuping. Sekarang kan paling utama masker karena lagi kondisi seperti Fungsinya ini. buat Nah, juga dingin ya, Kak? ya, jadi bisa menghangatkan. Atau yang kupluk ninja tuh yang matanya doang kelihatan seperti itu. Boleh. Skebo namanya tuh. Lalu seragam pramuka atau seragam harian kita harus kita bawa ini. Boleh bawa dua. Satu dipakai, satu untuk cadangan. Terus gesper. Ya, gesper biasanya kita pakai ini gesper. Langsung dipakai di celana. Lalu sepatu. Nah, sepatu kalau untuk mendaki gunung, Pemilihan. ya pemilihan sepatunya kalau bisa yang tinggi seperti ini. Ini sepatu gunung ya. Jangan pakai sepatu bot. Apa, Kak? Manfaatnya kalau Ya, tinggi, Kak? ini manfaatnya adalah menjaga pergelangan kaki. Jadi kalau misalkan nanti kesleo kena batu atau masuk ke batu, jadi pergelangan kaki kita tetap tertahan sama bagian Kanan ya, kiri ini bagian ya, kanan yang kirinya tinggi. tertahan. Kalau kita pakai sepatu yang model pendek seperti ini sama juga untuk running atau buat trekking kayak gini. Nah, ini bagus juga. Nah, tapi ini tidak melindungi bagian pergelangan kaki sepatunya. Jadi alangkah indahnya dan baiknya pakai sepatu seperti ini. Ya. Dan kalau bisa pemilihan grip di bawahnya ini ya harus seperti ini nih. Banyak ini agar tidak licin. Jangan yang halus ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau beli atau punya uang lebih, mau beli yang kayak gini modelnya, yang tinggi. Untuk mereknya bebas macam-macam, itu ada ya macam lah. Variatif juga harganya. Harga menentukan kualitas biasanya. Harga dari ratusan ribu sampai jutaan. Jutaan ada. Oke, lanjut. Kita masuk ke perlengkapan berikutnya. Itu ada sendal. Nah, sendal itu wajib dibawa karena untuk kebutuhan berkemah kita biasanya akan melakukan ibadah, sholat, terus mau kegiatan area camping. Itu biasanya kalau pakai sepatu kan agak ribet, masuk tenda, buka sepatu, buka sepatu. Ya, kita bawa sendal. Sendalnya yang biasanya digunakan itu seperti ini. Sendal outdoor ya. Sendal gunung ya, atau sendal outdoor ya. Sendal gunung gede banget dong. Ya, sendal gunung gede kan gede. Sendal gunung. Ya, sendal seperti ini. Untuk mereknya bebas apa aja. Bentuknya juga bebas. Ada yang seperti ini, ada yang model biasa, ada yang slop, Yang jepit, ada yang jepit, ada yang slop. Kalau nggak punya, minimal kita bawa sendal jepit. Udah jepit ya. Itu minimal ya, karena untuk kebutuhan camp area aja, untuk ke kamar mandi, untuk wudhu. Biar nggak repot ya. Ya, untuk masuk tenda, keluar tenda. Tapi kalau untuk berjalan Kegiatan. atau berkegiatan, usahakan sendalnya kayak gini. Jangan sendal jepit, karena sendal jepit itu licin dan mudah putus ya. Atau pakai sepatu sekalian. Jadi sendalnya yang rekomend seperti ini. Oke, lanjut. Kita perlengkapan ibadah. Nah, perlengkapan ibadah kita bawa apa namanya? Sarung, sejadah ya, atau yang putri bisa bawa mukena. Nah, ini harus dimasukkan ke dalam plastik. Nah, seperti tadi. Plastiknya adalah plastik transparan seperti ini. Ini sebelum kita packing ya. Jadi ini kita masukkan dulu. Ini. Lalu kita packing yang rapi dan sekecil-kecilnya. Ya. Seperti ini. Nah, dipres. Ya, seperti ini. Dan diletakkannya di bagian mana nanti dalam tasnya, nanti kita kasih tahu. Yang jelas jangan tempat yang susah dijangkau ya. Jadi yang mudah, karena sholat kan rutinitas. Oke, perlengkapan ibadah selesai. Lanjut, perlengkapan yang akan kita bawa apalagi? Ada perlengkapan makan. Nah, ini dia. Piring, sendok, Gelas. dan gelas. Mana gelasnya, Kak? Nih. Usahakan gelasnya yang plastik. Semua plastik. Ya, plastik seperti ini. Atau mau beli yang keren Kak, yang bisa dilipat. Nah, itu sekarang ada macam-macam juga tuh. Ada yang bisa dilipat, mangkok bisa dilipat, sendok bisa dilipat. Sendok dilipat. Ada. Ada ya? Kayak sendok itu yang produk-produk mie instan itu kan bisa iya, dilipat. lipat dua, potong Iya. lipat dua. Atau pisau lipat yang ada sendoknya juga boleh. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini yang paling konvensional nih, gelas plastik, piring plastik sama sendok biasa ya.
Oke, itu perlengkapan makan juga dimasukkan ke dalam plastik seperti ini. Semua ya. Ya. Lanjut, kita masuk ke ini ada perlengkapan mandi. Nah, perlengkapan mandi nih. Biasakan jangan bawa perlengkapan mandi yang besar-besar ya. Misalkan bawa sampo yang segini. Nah, bawa yang slim kayak model di hotel. Nah, ini contohnya kita habis nginep di hotel apa nih? Hotel apa tahu? Nggak ada mereknya. Ada tuh. Mana? Ya, hotel Anyer. Nah, Marbella Anyer. Marbella Anyer dapat ini paket sikat gigi, kita ambil, kita bawa. Atau botolnya aja kita ambil lalu kita ganti dengan sabun yang biasa kita pakai. Nah, karena botolnya ini minimalis. Atau kita bisa beli di yang so itu tuh. Itu bisa kita beli botol-botolnya, kita isi dengan sabun yang sesuai dengan kita pakai. Oke, ini seperti ini packingnya. Jangan bawa yang besar karena akan berat dan merepotkan. Bawa dan sesuai makan tempat. Bawa sesuai kebutuhan. Ya. Oke, lanjut perlengkapan mandi. Lalu kita masuk ke headlamp dan baterai. Headlamp atau senter ya. Headlamp itu senter kepala. Ya. Kenapa kita sarankan headlamp? Karena ini akan memudahkan untuk berkegiatan. Jadi tangan kita bebas ya, tidak harus terus memegang senter. Ya. Jadi pakai headlamp. Jangan lupa bawa baterainya. Ini kebiasaan bawa headlamp tapi nggak bawa baterai. Nah, bagaimana caranya bisa nyala ya? Ya, bawa headlamp, baterainya ada, tapi habis. Ya, itu Kasih jangan pakai juga. kemarin. Jadi Dicek selalu dulu berarti ya, Kak? sedia kayak ini nih. Senternya juga nggak nyala nih kan? Itu Karena baterainya habis. Jadi jangan lupa bawa baterai. Dicek cadangan. dulu sebelum berangkat. Ya. Atau kalau yang model charger di charger dulu. Tapi biasakan beli headlamp jangan yang model charger ya, karena di gunung atau di tempat kemah biasanya Nggak bisa charger ngecas. susah. Lanjut, kita bawa jaket. Nah, jaketnya kalau bisa yang windbreaker ya, seperti ini. Windbreaker itu artinya tahan angin. Jadi kalau kita cara memilihnya adalah jaket seperti ini tipis tapi tahan angin. Atau yang besar juga boleh. Tahan angin itu kalau kita tiup, ini tidak tembus anginnya. Jadi kalau buat olahraga itu gerah. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kita buat pakai naik gunung itu akan mendapatkan efek lebih hangat di badan, ya. Berarti kalau 2 lapis nih Kak, luarnya Ya. ini dalamnya ada polar biasanya. Ya biasanya dalamnya tambahin bahan polar atau jaring. Itu lebih hangat tuh ya. Itu lebih hangat. Nah, tapi ini yang nggak ada dalamannya. Ini 1 lapis. 1 lapis tapi tetap gerah ini, panas. Soalnya kalau dipakai di Jakarta atau tempat-tempat yang suhunya panas, ini gerah dipakainya. Ya, jadi persiapkan jaketnya. Oke, lanjut. Kita masuk ke sleeping bag. Nah, sleeping bag, gunakan sleeping bag sesuai dengan kegunaannya dan suhunya. Kalau kita hanya di gunung-gunung di Indonesia atau gunung-gunung di wilayah ketinggian di bawah 3000, nah kita pakai sleeping bag kecil begini cukup. Karena ada juga sleeping bag yang untuk minus suhunya di bawah 0. Itu besar biasanya. Itu packingannya bisa segede gini, ya. Karena kalau ini banyak yang segede gini cuman murah ini, Kak. Ya. Dari 70.000 sampai 150 lah. ya. Seperti ini, ya. Di packing sedemikian rupa supaya jadi lebih. Ini paling mampu menahan suhu 5 derajat kali ya Kak? Ya, tapi kalau kita masukin badan kita jadi hangat karena sirkulasi. Kenapa pakai sleeping bag? Karena dia bentuknya kantong. Ketika kita masuk, otomatis kan suhu tubuh tidak keluar. Jadi hanya di dalam kantong itu. Jadi di dalamnya akan jadi hangat. Dia menahan suhu tubuh kita nggak keluar ya? Iya, kalau kita nggak pakai kan jadi suhu tubuh kita kalah sama suhu udara di luar. Nah, itu untuk sleeping bag. Kita bahas lagi nih, masih banyak. Lanjut, kita ada sarung tangan. Nah, sarung tangan kita bisa beli yang bagus atau yang murah. Nah, ini 2 macam nih ya? Ini yang bagus ya, tapi jangan beli seperti ini nih, yang bagus nih. Yang bagus nih ada bermerek seperti ini modelnya, ya berbahannya juga ini bisa menghangatkan tubuh. Atau yang murah, ini sarung tangan buat tukang bangunan juga nggak apa-apa ini. Ini juga hangat nih, ini murah 5.000 ya, nah seperti ini. Sepasang 5.000. Atau yang bermerek juga boleh. Yang penting kita kegunaannya. Ya. Kalau nggak ada sarung tangan bisa kita masukkan ke sini Jaket, bisa, ke jaket. jaket, kantong jaket bisa, atau ke kantong celana bisa. Tapi usahakan dibawa, apalagi untuk naik gunung. Lanjut, kaos kaki, ya kaos kaki dibawa. Ini kaos kaki sama sama juga bawa cadangannya. Cadangan jangan nomor 1 ya? Ya,
Kalau Jadi, basah jadi ada cadangannya. bawa minimal kalau kita berangkat Cadangannya 2. 3 hari bawa 3. Jadi cadangan iya. Ya, kalau 4 hari bawa 4. Kalau saya sih seperti itu. Kenapa? Karena tiap hari kan kita tahu kalau misalkan kita kegiatannya wajib untuk berkegiatan Basah. saat hujan, ya berarti kita 1 hari 1. Dan juga biar nggak bau Sikil. ikil. Scouting sikil. Ya lanjut, scouting kaos kaki, lalu ada botol air minum. Ya, botol air minumnya terserah ya mereknya apa. Tapi kalau mereknya yang mahal-mahal nih, yang kayak gini nih, Cari mama cari ya. sama ibunya nih ntar kalau hilang nih. Pembinanya biasanya pusing nih. Kak, botol minum anak saya hilang. Nah, Yang mana, Bu? kita Yang sebagai mana? pembina ini dilema sebenarnya nih ya. Jadi ibu-ibu kalau mau bawain botol minum anak-anaknya Jangan atau yang adik-adik mahal-mahal. siaganya atau penggalang masih SD, jangan yang mahal-mahal. Kalau hilang saya nggak tanggung jawab. Oke, dilanjut. Lanjut lagi. Oke, terus selain botol air minum, yang perlu kita bawa lagi adalah jas hujan. Nah, ini. Jas hujannya boleh, jas hujan yang mahal, raincoat, yang model baju celana, Atau yang ponco yang biasa kayak Batman tuh kalau Ya, jubah. Nah, atau model yang ini aja lah, minimalis. yang murah meriah. Plastik 10.000 Sekali pakai kalau ini ya. Sama penggunaannya juga. Tapi ini udah berkali-kali pakai. Awet juga ya. Ini juga berguna. Jadi tetap harus bawa jas hujan apalagi kalau di musim hujan ya. Oke, selanjutnya barang-barang tadi adalah botol air minum ya. Nah, ini harus selalu disiapkan. Minimal kayak gini atau botol air mineral kemasan aja. Yang sekali pakai. Ya. Oke, Lanjut, lanjut. Kak. Kita akan masuk ke jas hujan ya. Tadi ini. Nah, jas hujan, ini jas hujannya boleh yang bermerek raincoat atas bawah, jas atau celana, Celana. atau model Jubah, yang kayak naik motor tuh, ponco namanya ya kalau ponco, jubah. Atau yang ini nih. atau yang murah meriah. Yang penting fungsinya ya, menahan Ya, itu hujan. yang meriah. Karena kalau hujan pasti basah. Basah. Ya. Ya, Jadi kalau ada pertanyaan gimana nanti kalau hujan? Nah, kalau hujan pasti basah. Oke. Hujan batu. Jenuit. Kiamat pokoknya batu. Lanjut, kita masuk ke perlengkapan berikutnya adalah pakaian dalam. Nah, pakaian dalam ini bisa disiapkan ganti ya. Kalau nggak mau ganti bisa dibolak aja, dibolak balik. Set B, set C, set D. Itu contoh yang tidak baik. Ya, jangan ya. Jadi bawa celana dalam. Karena pakaian dalam yang baik itu akan mempengaruhi perjalanan kita. Ya. Ya. Lalu baju ganti atau pakaian ganti ya. Ya. Nah, pakaian ganti seperti ini, kita bawa baju berapa style Celana tergantung juga. persiapannya. Tapi biasanya kalau kita jambore, ini pengalaman kita berangkat ke jambore ini, jambore mana nih? Ini jambore apa nih? Indonesia. Nah, ini jambore yang kemarin, jambore di Dinas. Amerika. Ini jambore di Amerika, kita berangkat nih kemarin tim Indonesia. Kita dari grup kita berangkat juga jambore Jepang. Itu Jamdun. berapa hari, Pak? 15 hari. Nah, Hah? kita kalau yang rajin nyuci bawa baju 2 aja. Pakai Cuci, pakai cuci. Itu. Tapi kalau enggak, kita biasanya siapkan 1 hari 1 baju. Ya, atau 2 hari 1 baju. Misalkan 15 hari bawa kita baju 7 style. Jadi 1 hari dipakai 2, pakai 2, pakai 2. Seperti itu. Tapi kalau kita buat naik gunung atau camping 3 hari ya cukuplah 3 style. 1 hari 1 style. Kalau bahan kah bahan? Nah, bahan utamakan yang dry clean ya. Nah, dry clean tuh kayak baju-baju bola tuh. Baju bola tuh dry clean, quick dry. Dry clean apa quick dry sih? Quick dry. Quick dry ya? Quick dry. Dry clean apaan? Salah lu. Yang bahannya quick dry nih kayak bajunya tadi Kak Jamal tuh cepet kering. Jadi kalau bisa yang bagus dan bahannya tipis-tipis. Kalau katun Katun juga bagus. bagus ya? Iya. Kalau di udara dingin bagus. Udara bagus. Katanya bukannya dia nyerap dingin. Tapi kalau harus katun. kalau kemarin saya naik gunung di sono yang jauh sono itu Malah katun ya? malah bagusnya katun. Katun. Ya. Tapi kalau mau bahan, tapi karena enak dipakai. Oh. Tapi emang dingin sih. Dia lebih nyerap dingin. Iya, tapi enak dipakai. Itu aja. Tapi kalau bahan yang lain kayak polyester. Nah, polyester. Polyester itu panas. Tapi kalau buat tempat dingin kayaknya bagus. Ya, itu sih tergantung lah teman-teman atau kakak-kakak atau adik-adik punya baju apa. Kayak baju ganti disesuaikan. Lalu ada survival kit.
Nah, Survival kit. survival kitnya ini, Oh ini nih. itu biasanya itu isinya adalah pisau lipat, lilin, korek. Ini termasuk ini juga apa? Lakban atau fluid ya. Ini semua disiapkan seperti ini. Gunanya untuk apa? Gunanya Gunting, untuk ya? keadaan darurat gunting. Lalu ada pisau Benang lipat, jahit. pisau kecil, benang jahit. Nah itu adalah survival kit. Jarumnya. Jarum jahit ya. Jadi kalau misalnya kita naik gunung celana robek, nah, kita langsung Atau tas. jahit. Atau tas putus, kita bisa jahit. Darurat ya. Kalau misalkan ada tenda bocor, bisa kita pakai lakban kalau bocornya kecil, atau lakban yang besar yang hitam hitam. bisa juga. Jadi itu perlu kita bawa. Atau ada frame yang patah, kita bisa sambung pakai ini. Lilin kak, lilin nih kak, lilin. Nah, lilin juga bisa untuk darurat, bisa sebagai alat penerangan, pengganti senter kalau baterai habis, atau juga bisa alat untuk menyalakan api. Ya, Ada tuh ya di Scouting Field. ada scouting skill, menyalakan api menggunakan teknik lilin. Menggunakan lilin. Oke, itu adalah perlengkapan yang ada listnya di buku scouting skill. Nah, terus ada perlengkapan pendukung. Pendukungnya lagi seperti natura, bahan makanan ya. Bahan makanan ini di scouting skill dibagi-bagi menjadi makanan pokok, makanan ringan, bumbu-bumbu dan minuman ya. Tapi kita bahas adalah packing makanan aja. Ini makanannya udah dijadiin satu. Ada makanan pokok, ada mie instan, ada kopi, Ada beras. ada beras, ada sarden, nah, Ya. seperti itu. Lalu ada bumbu-bumbunya untuk penyedap rasa, ada saus, ada kecap, ada apa lagi? Lada, ada penyedap rasa. Nah, sekarang udah Seperti praktis, itu. Kak. Sekarang udah banyak praktis. Bahkan kita mau bikin steak aja ada yang udah. Ada. Mau rendang, sayur sop, sayur asem, Ya, lengkap. seperti itu. Kalau itu dibawa. Nah, untuk yang lain-lainnya makanannya seperti coklat, biskuit, permen, pengganti kalori itu perlu dibawa juga. Buah-buahan, kacang-kacangan, lalu ada minumannya, ada kopi, susu kalau suka kopi. Nah, kita bikin kopi nih, kita selalu bikin kalau scouting skill pakai ginian nih. Oke? Drip. Nah, apa namanya, Kak? Vietnam drip. Ya, fit and drip. Jadi langsung kita buat kopinya, Tanpa ampas. kita ngopi bersama. Oke? Kalau ada yang suka coklat bubuk boleh, coklat sereal boleh. Lalu ada perlengkapan regu. Nih, perlengkapan regunya. Itu kita buat tenda, ini tenda. Nah, tendanya bisa ukurannya macam-macam ya. Ini digeser dulu, Kak. Ini tendanya. Nah, ini tenda. Nah, tendanya ini untuk yang 4 orang. 4, 5 Kalau orang. kalian satu regu mau bawa yang 8 orang atau 10 orang juga bisa. Tapi biasanya lebih berat. Tapi kalau buat naik gunung atau buat mendaki biasanya ukurannya 2 orang atau 4 orang. Kalau yang lebih besar sepertinya terlalu berat untuk dibawa satu orang. Ini aja 3 kilo nih kak. Ya, jadi ini bisa bergantian bawanya. Ya, jadi biasanya kalau buat naik gunung 4 orang. Tapi kalau buat camping sih bisa sih yang lebih besar. Karena mungkin perjalanan menuju tempat kemahnya bisa diakomodir dengan transportasi atau dengan mobil gitu kan. Ya. Jadi tidak terlalu jauh. Nah, seperti itu. Ini untuk tenda. Lalu kita siapkan lagi matras. Nah, ini matras seperti ini. Ini ada keluaran dari TNI AD. Ini buat dalam tenda ya kak? Ya buat di dalam tenda atau di luar tenda juga bebas. Ya seperti ini. Nanti teman-teman ini matras ukuran 1 orang. 1 orang. Ada juga matras yang model baru tuh modelnya Dilipat dilipat ya. kayak aluminium Nah, foil kayak gini ya? aluminium foil seperti ini dilipat. Nah itu bisa ada yang ukuran 1 orang dan 2 2 orang. orang. Lalu ada flash sheet ya. Flash sheet seperti ini. Flash sheet. Ya flash sheet. Atau kain itu bisa menutupi tenda kalau Ukurannya tenda kita bocor. ada Ada yang yang 3x3, ada yang 3x4. 3x4. Ya. Ada 2 yang kali 2x3 juga, tergantung kita. Lalu kita siapkan kompor. Nah, kalau teman-teman atau adik-adik mau camping, kita beli kompor. Nah, sekarang kompor nggak usah beli kompor, bawa kompor minyak ya. Nah, yang gede gitu kompor minyak zaman dulu. Atau kompor tabung gas. Atau kompor gas 3 kilo. Nah, itu berat. Nah, sekarang kompor gasnya ada yang kecil. Nah, seperti ini. Kecil nih bisa dikantongin. Nah, Simple ya. ya, kalau mau beli kompor yang seperti ini di toko online banyak ya. Harganya dari paling murah ada yang 65.000 sampai 100 bahkan ada yang 300. Yang 1 juta juga ada. Tapi yang harga 75.000 juga cakep udah bagus. Nah, ini dengan tabung gas seperti ini. Tapi biasanya ini kalau kita naik kendaraan umum kereta atau pesawat ini tidak boleh dibawa. Itu gimana tuh kak? Ya, jadi solusinya adalah kita beli ini di Di lokasi. lokasi. Misalnya kita mau ke Semeru, kita turun di Malang,
kita beli di Malang, di toko-toko atau di mart-mart itu ada. Mart. Ya. Mart. Ini juga di Indomaret atau di Alfamart tuh ada. Terus udah ya? Udah. Ya, langsung kita ada Tapi nesting sebelum dibawa dicek dulu Kak, pastikan nyala atau bisa. tidak. Jangan sampai baru udah sampai di ketinggian 3000, cuacanya dingin, mau masak, kompornya mati. Nah, itu Karena nggak ada. dicek dulu. Iya. Nah itu Itu resiko tanggung sendiri. resiko tanggung sendiri. Ya, lanjut Itu Kak. pengalaman pribadi sih sebenarnya. Pernah dulu waktu pertama-tama naik gunung kita main Modal bola aja. semangat doang ya? Bukan, modal kompor minjem. Nah, Oh, minjem iya. sama orang, dikasih pinjem nggak kita coba, Berarti- kita pakai langsung sampai di atas, ternyata nggak ada yang nyala. Waduh, itu. repot ya. Akhirnya kita bikin api pakai kayu dan itu setengah mati karena kayunya basah. Basah. Lalu kita pada misting, misting atau cooking set. Cooking set. Nah sekarang kalau di toko online ada cooking set. Nah cooking set itu seperti ini ya. Ada kompor, ada panci lah intinya, panci untuk memasak. Nah ini udah simple banget tuh seperti ini lengkap ini. banget Lengkap nih ada baru ya? ini ada sendok nasinya. Ya kalau buat kita kayak main masak-masakan lah. Ini buat goreng nih. Ya buat goreng, nih buat ngerebus, Ngerebus. ini buat ini. Ukurannya juga ada yang ini yang kecil apa yang Ini yang sedang, Kak? kecil nih, biasanya Kecil, ya? untuk 2 orang nih. Cie, berdua. Ada juga yang bisa buat berempat yang lebih besar. Lebih besar lagi. Tapi biasanya bawanya yang kecil-kecil aja. Iya. Kenapa? Karena kita biasakan yang ringkas ya. Tapi kalau kebutuhannya untuk berkemah banyak orang, perlu juga bawa yang besar biar masaknya cepat. Kenapa? Kalau kita masaknya lebih besar, kita akan menghemat bahan bakar. Iya. Seperti masak nasi, kalau masak nasinya banyak, jadi sekali masak aja. Kalau kecil kan kita harus berulang kali Kali-kali. masaknya. Sama seperti menggoreng juga. Kalau menggoreng misalnya menggoreng nugget, harusnya kita bisa sekali goreng bisa 20 nugget kalau pakai penggorengan besar. Kalau pakai ini paling hanya 5. Nah, tapi kan jadi berulang-ulang. Sama Jadi bahan waktu bakar juga. Dan dan waktu. waktu jadi makin lebih banyak. Intinya sesuaikan dengan jumlah orang saat Ya. pendakian. Atau Oke, tapi jangan bawa kompor. Kompor gas juga macam-macam. Ada kompor gas yang gede. Mana tadi? yang Disiapin. pakai melon itu. Yang koper. Oh, yang di teng-teng itu ya? Ya, ada yang koper segede gini nih. Itu repot bawanya. Bawa yang praktis-praktis aja. Oke, nah itu lanjut. Bahan bakar kita sesuaikan ya. Kalau emang pakai ini, ada juga Trangia yang bahan bakarnya pakai spiritus. Kalau air kita- ajaib. Kalau kita bilang air ajaib. Air ajaib. Karena bentuknya kayak air. Tapi itu agak berbahaya buat adik-adik atau buat kakak-kakak yang udah penggalang nih, Ya. penggalang SD, SMP juga hati-hati. Karena sifat spiritus itu mudah terbakar Nyamber dan ya? dia nyamber. Hati-hati jalan penggunaannya. Seperti bensin ya? Ya. Jadi ketika apinya masih ada jangan sampai dituang spiritus. Nyamber. Nanti langsung dia terbang ke atas apinya, ngikutin aliran spiritusnya. Oke, itu adalah apa lagi Kak? Oh ya, tali. Ini penting nih Kak. Tadi. Nah, itu tadi perlengkapan yang sudah ada di buku Scouting Skill. Selebihnya adalah tambahan. Yang pertama tali, kita harus bawa tali. Ya. Tali ini bisa dipakai kalau perkemahan buat jemuran, Buat narik playseat. buat narik tenda, playseat, Playseat. seperti itu. Nah, itu bisa juga kalau untuk tenda perkemahan di pramuka, biasanya kita bikin gapura, bikin macam-macam deh tuh. Pagar, tapi itu perlu perlengkapan lain. Nah, itu adalah teknik berkemah ala pramuka dengan membuat tapak kemah. Tapak kemah. Nah, itu nanti kita berikan lagi Sesi berikutnya. berikutnya. Oke, selanjutnya perlengkapan pendukung seperti alat navigasi seperti ini. Kita perlu bawa kompas. Kompas ini penting untuk penunjuk arah minimal untuk sholat. sholat. Iya, Ya, iya. berapa arah kiblatnya? 295. Ya, kita cari. Nah, itu arah kiblatnya. Ini Kalau ada HP Kak, sekarang juga ada. HP, tapi kan kalau HP sering kalau di gunung itu atau suka nggak ada hilang, sinyal. kalibrasinya sinyalnya hilang, suka ngaco. Suka ngaco. Itu pernah Atau- kejadian tuh Kak, kita pernah kejadian. Iya, begitu tembak Di salah. perahu itu. Iya. Kita so iye pakai HP ternyata salah. Begitu itu lihat mataharinya Terbit dari arah itu sumber. salah ya. Jadi itu harus diwaspadai. Jadi kalau pakai HP dipastikan dulu dan bawa kompas untuk minimal ya. Kalau teman-teman atau adik nggak bisa baca peta atau baca kompas, ya minimal bisa tahu arah kiblat atau arah utara mana, selatan mana, barat mana. Kalau nggak tahu ada videonya di Scouting Skill kan dulu. Ya, ada cara menggunakan kompas di Scouting Scouting Skill. Skill. Cari aja. Oke, lanjut. Lalu ada alat tulis dan buku kita harus bawa sebagai seorang petualang seperti Baden Powell aja.
selalu menuliskan diarinya sehingga terjadilah sebuah buku karya Baden Powell tentang kehidupannya. Macam-macam itu kegiatan menulis setiap hari, misalkan hari ini. Atau kalau nggak suka menulis diary ya tulis aja kejadian hari ini tanggal sekian ada kejadian misalkan perjalanan lancar atau ada angin puting beliung misalkan atau ada dahan yang runtuh hampir mengenai teman-teman. Ini catat aja kejadian yang penting-penting atau misalkan sendal teman saya si Budi ketinggalan di truk tronton misalkan. Budi? Nah, iya Budi. Atau ya macam-macam lah. Semua hal kalau bisa dicatat. Tapi sekarang kan udah banyak keren, ada voice note, ada bisa catat pakai HP, terserah di videoin atau di foto. Atau di videoin. Itu sih masing-masing aja ya. Nah, tapi kalau saya sih tetap bawa alat tulis karena suatu saat ketika teknologi itu tidak ada, baterainya habis, tetap kita harus bisa melakukan secara manual. Ya. Oke, lanjut lagi. Ada alat-alat kepentingan untuk fotografi. Nah, ini yang perlu kita siapkan. Ini ada power bank. Penting powerbank ya. Perhitungkan waktu perjalanan kita berapa hari, siapkan baterai secukupnya dan kira-kira kapan penggunaan gadget kita atau pengambilan gambarnya sehingga bisa maksimal ya. Berapa mAh-nya? Kemampuannya ngisinya berapa watt terus berapa ini kekuatannya diperhitungkan. Dan jangan lupa dicas dulu. Ya, jangan dibawa udah berat-berat bawa powerbank ternyata kosong. Zong. Lalu kita bawa perlengkapan pendukung ya seperti kamera. Saat ini kita ngerekam pakai kamera ini. Lalu kita bawa ini juga. Kalau kita suka bawa gimbal nih untuk kegiatan di gunung, gimbal nih untuk stabilizer kamera supaya gambarnya tetap stabil. Mengabadikan momen indah dan momen seru di perkemahan dan pendakian. Biasanya kita kalau untuk naik gunung kita pakai beberapa kamera, ada kamera depan, kamera belakang, kamera badan, ada juga action cam. Action cam ya. Ini digunakan biasanya di detik-detik akhir nih, ketika semua gadget udah pada habis, kita pakai kamera ini. Karena ini baterainya kita punya banyak nih. Nah, stoknya kita siapin, ada case-nya juga, lalu ada isinya baterai cadangannya. Kita biasanya bawa 5. Seperti ini ada baterai ada 1 2 3 4. Nah, yang di dalam sini 1, jadi ada 5 baterai. Ini semua kita charger full untuk kebutuhan dokumentasi. Oke, itu sudah. Lalu satu lagi buat yang mau ganteng bisa disiapkan juga kamera UV ya. Nah, ini emang belum ganteng Kak? Bisa lebih ganteng ini. Nah, ini kamera murah ini. Kamera. Kacamata. Nah, ini kacamata anti UV ya, bisa tuh lihat. Kembali Kak. Enggak. Bener ya? Oh, bener. Coba saya pakai dulu. Nah, jadi ganteng beneran. Cedang. Padang. Ya, kalau yang tahu berarti ada yang tahu Padang berarti kita seumuran ya. Raja. Ya, ini diperlukan untuk kegiatan di gunung. Biasanya kalau udah naik ketinggian 2500 tuh cahayanya silau, mataharinya menyengat, kita pakai ini akan lebih nyaman. Atau yang udah pernah ke Semeru, nah ini penting debu ya? nih. Buat debu ya Kak? Pakai ini ya, karena mau di Arcopodo itu mau ke puncak Semeru, wah luar biasa itu. Biasanya saya kalau ke Semeru waktu itu ya pernah lah pokoknya. Waktu itu ke Semeru, saya stylenya begini nih, pakai ini, jadi pengen nih ke Semeru. Lalu pakai topi begini. Ini udah aman banget nih. Ke topi begini boleh, begini juga nggak apa-apa. Nah, ini adalah ketika mau summit dari Arcopodo menuju puncak Mahameru. Wow, seperti ini nih. Kalau nggak sanggup ke Mahameru ya ke Gunung Guntur aja dulu deh. Gunung Guntur ya, mirip-mirip ya. Gunung Guntur itu treknya luar biasa. Di Garut itu gimana Kak? Berpasir ya? Iya. Berpasir, berbatu. Udah nyobain dah. Pokoknya luar biasa. Mirip sama Semeru. 1 langkah naik, 5 langkah turun. Ya, itu adalah tips untuk pengenalan alat. Satu lagi ada lagi namanya cover bag. Buka dulu nih Kak. Iya. Ini fungsinya melindungi tas atau carrier ya. Ini cover bag.
untuk melindungi tas atau carrier. Nah, ini cover bagnya ukuran berapa ini? Ini Oh, ukuran 30 sampai 40. 40. Ini bisa dipakai untuk tas-tas daypack. Ya, seperti ini. Sini Kak, biar kelihatan Kak. Nah, daypack seperti ini kita cover backin biar aman, terlindung ya. Jadi biasanya kalau kita naik gunung atau naik angkutan umum, biasanya kalau ditaruh di dalam bagasi main taruh-taruh aja tuh sama kondekturnya. Ditaruh dari bawah ada hujan kan, biasanya suka bagasi suka bocor. Nah, itu kena dari bannya, kita terlindung dari basah atau hujan juga. atau dari hujan. Jadi kita tidak perlu repot lagi mengamankan tasnya. Ya, juga kotor juga bisa. Dan tidak membuat kotor tas ya. Karena kalau tas di laundry itu lumayan mahal, dari 35 sampai 100 ada ya, Kak? ribu. Ada laundry tas. Nah, tapi kalau pakai cover bag kan hanya cuci cover bagnya aja, kucek lebih mudah. Tasnya nggak capek jadinya ya. Ya, jadi lebih murah dan lebih mudah. Oke, itu adalah pengenalan perlengkapan berkemah. Apa aja? Belum masuk packing kita ya? Belum. Nah, setelah ini semua barang-barang ini kita bungkus dalam Tas. masukin ke tas, tapi sebelumnya masukin dulu ke plastik transparan seperti ini ya. Semuanya ya. Semua dari sepatu, pakaian, apalagi buku, alat tulis, perlengkapan makan, perlengkapan masak, perlengkapan ibadah, perlengkapan tidur, semua masuk dalam plastik transparan seperti ini. Baru setelah itu kita cek listnya sudah lengkap semua, baru kita masukkan ke dalam Carrier. Carrier. Kita packing ya. Nah, oke? Cara packing gimana, Kak? Nah, sekarang kita tutup dulu sesi. Ya, oh nanti ya ada sesi Setelah ini berikutnya. sesi berikutnya packing, memasukkan ke dalam tas. Oke, terima kasih. Selamat mencoba, selamat mempersiapkan diri. Ingat, semuanya harus dipersiapkan dan persiapkan dirimu, persiapkan perlengkapanmu untuk menuju ke alam. Ya. Jangan asal-asalan ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.